Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kelas 11 akuntansi dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 11 akuntansi ini. Dan beriring salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu berselawat kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tengah Barat, yaitu Bapak Siswandi SS, dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Kaprodi setiap jurusan, dan Ibu UP, Kepala UP juga. Terima kasih atas kehadirannya, atas undangannya untuk mendengarkan sedikit informasi di sini. Saya di sini bukan menjadi fasilitator atau media suara, tapi di sini saya berbagi kepada Bapak dan Ibu semuanya yang alhamdulillah dikasih kesempatan, yaitu bertemu dengan Bapak Wakil dan Ibu Wakil sekaligus Kaprodinya langsung. Jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi, yaitu tentang budaya positif, sebuah aksi nyata saya dalam kegiatan calon guru penggerak. Jadi aksi nyata saya ini adalah tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Yang pertama saya akan menjabarkan latar belakang daripada mengapa diadakan aksi nyata ini. Yang pertama, pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup, dalam tumbuh kembang anak. Pendidikan harus membimbing dan menguatkan apa yang ada pada setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan dan arahan bagi anak agar tidak kehilangan arah sehingga memiliki karakter yang baik dalam menciptakan anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Seorang guru harus memiliki nilai-nilai positif sehingga menjadi contoh dan tauladan bagi muridnya. Nilai-nilai positif ini dapat dijadikan kebiasaan di sekolah sehingga dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kerjasama dari semua pihak atau warga sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, berbudi pekerti, luhur, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai inilah yang diharapkan dimiliki oleh murid di tengah kemajuan zaman dan pengaruh luar yang saat ini sudah sedikit menggerus karakter murni. Dalam menciptakan ini, semua diperlakukan oleh sebab itu, dalam perubahan untuk menciptakan budaya positif dimulai dengan membuat suatu keyakinan kelas. Jadi nanti kita sama-sama untuk Bapak Ibu semuanya, kita memulai dari keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Selain itu juga melakukan konsultasi dengan kepala sekolah tentang budaya positif dan juga kolaborasi dengan rekan lainnya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan menciptakan budaya positif menjadi suatu pembiasaan, bukan suatu paksaan. Jadi rencana aksi yang saya lakukan yaitu membuat suatu keyakinan kelas yang pertama. Yang kedua, melakukan sosialisasi budaya positif kepada rekan guru. Ini sudah saya lakukan, walaupun sedikit. Nanti kita berharap informasi ini akan berantai sifatnya dari satu guru ke guru lain. Jadi kita mulai dengan keyakinan kelas dulu. Kita akan buat untuk aksi nyata untuk sekolah kita. Tujuannya yang pertama, menumbuhkan karakter baik pada murid, disiplin positif dalam membentuk murid yang bertanggung jawab, saling menghargai, disiplin, aktif, kreatif dalam membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membangun budaya positif menjadi kebiasaan warga sekolah. Itu yang harus kita raih.
tujuannya. Jadi tolak ukurnya, bukti yang dijadikan indikator adalah yang pertama, guru melakukan perubahan dalam menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh murid. Misalnya guru yang selama ini pada posisi menghukum maupun pemantau berubah ke arah yang lebih baik menjadi posisi manajer. Nah, ini kan selama ini kita untuk diri kita dan diri saya sendirilah, dalam umpamanya anak bermasalah pasti kita sebagai penghukum di sini sifatnya. Jadi kita akan bertahap memulai untuk menjadi bagaimana sebagai seorang manajer, kan gitu. Di mana guru mencari tahu alasan murid melakukan kesalahan dan memberikan kesempatan pada murid untuk menemukan solusi sendiri dalam memperbaiki kesalahannya berdasarkan keyakinan yang telah dibuat, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi ini berdasar pertama kali kita harus buat keyakinan kelas dulu. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas. Nah, ini yang kita harus lakukan. Semua warga kelas merumuskan keyakinan kelas secara bersama-sama yang berisi keyakinan dan harapan, yang berisi tentang kebiasaan baik yang dibuat antara guru dan murid. Jadi selama ini sekolah kita mungkin belum ada untuk keyakinan kelas ini. Jadi insya Allah untuk tahap berikutnya kita harus lakukan keyakinan kelas ini. Itu biasanya melalui wali kelas. Wali kelas nanti akan membuat keyakinan kelas bersama anak muridnya, apa kebiasaan baik yang harus dilakukan di kelas itu. Itu ditempelkan, diketik dalam bentuk poster atau apa. Jadi dia akan tahu segala sesuatu yang dia lakukan harus berdasarkan keyakinan kelas yang dia buat. Yang selanjutnya, terwujudnya perubahan perilaku pada murid sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat. Setiap warga kelas menyadari bahwa keyakinan kelas dilaksanakan dengan kesadaran diri, bukan paksaan. Kebiasaan ini dapat dilihat dari murid yang mulai membiasakan dalam menerapkan budaya salam dan sapa, saling menghormati, taat beribadah, menjaga kebersihan, aktif dan kreatif dalam belajar. Ini mungkin sering sudah kita lakukan, tetapi tidak pernah terdokumentasi oleh kita semuanya. Seperti umpamanya menjawab salam, membaca doa, atau dia beribadah, beribadah. Kita sedang sudah lakukan, tapi yang kekurangan bagi kita yaitu ADN-nya. Nah, ini mulailah kita buat ADN-nya, yaitu dengan dibuat di kelas, kita sama-sama diskusi dengan anak murid kita untuk ditempel di kelasnya masing-masing, keyakinan kelas masing-masing. Jadi apabila anak melakukan kesalahan, kita kembalikan dengan keyakinan kelas yang dia buat. Seterusnya, terwujudnya perubahan sedikit demi sedikit dalam menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga murid merasa aman, nyaman selama berada di sekolah. Terus selanjutnya, terwujudnya semangat untuk meraih perubahan. Itu yang kita harapkan. Intimasi tindakannya, yaitu yang pertama, menginformasikan kepada kepala sekolah tentang rencana kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah. Mungkin ini sudah berjalan. Yang kedua, mensosialisasikan kepada perangkat sejawat tentang budaya positif, melibatkan wakil kepala sekolah dan perangkatnya. Nanti kita akan bahas sedikit masalah pemahaman tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi itu apa. Terus yang ketiga, pengembangan budaya positif dimulai dengan membuat keyakinan kelas di semua kelas dan membuat poster yang menarik yang berisi tentang keyakinan kelas yang telah disepakati oleh warga kelas. Keempat, menumbuhkan kebiasaan positif melalui kebiasaan di sekolah. Selanjutnya, kita tentu membutuhkan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah atau guru, peserta didik dan tenaga pendidikan. Yang kedua, orang tua atau wali murid. Yang ketiga adalah sarana prasarana untuk membuat keyakinan kelas itu apa, itu yang dibutuhkan. Biasanya kertas, karton, spidol, gitu. Untuk mendapatkan dukungan ini, saya berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk memberikan izin dan berkoordinasi dengan rekan lainnya dalam penyediaan sarana prasarana serta motivasi dan semangat untuk rekan-rekan semuanya. Jadi inilah rencana aksi yang akan saya lakukan. Saya berharap di sini Bapak Ibu Wakil dan Kaprodi bisa nanti menginformasikan kepada perangkatnya atau wali kelasnya untuk bisa memulai dari keyakinan kelas. Jadi setiap kelas kita harus memulai dengan membuat keyakinan kelas
ditempelkan, diskusikan dengan seluruh kelas apa yang dia inginkan di kelas itu. Selanjutnya, untuk supaya kita memahami semuanya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama, supaya nanti istilahnya kita menyadari setiap manusia pasti ada kebutuhannya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan gitu loh. Apa kehendak kita, kadang kita egois yang kita utamakan, tanpa pernah kita memikirkan bahwa anak juga memiliki kebutuhan yang sama dengan kita. Apalagi kita makhluk Allah yang paling sempurna, tidak akan luput dari kebutuhan ini kan gitu. Yang pertama mungkin kebutuhan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita sebagai makhluk pasti untuk bertahan hidup itu ada. Begitu juga dengan anak-anak yang kita didik, dia memiliki juga kebutuhan hidup dia. Kita umpamanya bertahan hidup, maksudnya dia juga butuh makan sama dengan kita. Jadi kita kalau mau istilahnya menghukum anak itu kita ingat gitu loh, dia juga makhluk Allah juga. Itu yang harus kita ketahui. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita saja ya, jujur saya sendiri pasti ingin merasakan kasih sayang dan diterima oleh seseorang. Begitu juga dengan anak murid kita, kan gitu. Ya, ini sedikit curhat kan gitu. Anak murid kita ini biasanya ada juga yang istilahnya agak manja, agak istilahnya sering bertanya di kelas. Kadang kita nih kalau lagi nggak mood, ini ngapalah bertanya terus kan gitu. Intinya dia butuh kasih sayang. Mungkin di lingkungan rumahnya dia tidak mendapatkan hal ini, jadi dia butuh diterima, disayang juga. Nah, kita harus tahu hal itu. Selanjutnya, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini yang sering kita mungkin lupakan. Umpamanya kita menyuruh anak untuk membuat tugas, ya. Sementara mungkin ya saya sendiri kadang karena yang si baru ini sering bertanya, sering dia melakukan istilahnya komunikasi dengan kita, itu terus yang kita perhatikan. Sementara mungkin yang lain umpamanya si Ani ini juga membuat tapi tidak pernah diakui kan gitu kemampuan dia. Nah, ini juga kita harus perhatikan di situ. Kadang kita sebagai guru, saya sendiri setelah saya mempelajari ini, kadang saya sadar saya selamanya salah kan gitu. Ada kesalahan saya. Kadang saya selalu berpihak sebagai penghukum. Itu lebih banyak daripada sebagai seorang manajer kan gitu. Selanjutnya, kebebasan. Di sini kebutuhan akan pilihan. Ini di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini anak ini ada yang kayak gitu juga. Jadi ada anak itu istilahnya mungkin dengan istilahnya pembelajaran dengan cara dijelaskan, anak ini banyak main. Itulah mungkin dia membutuhkan kebebasan. Mungkin dia butuh kebebasan yang dia inginkan. Dengan begitu mungkin pelajaran itu akan masuk dengan sendirian dengan dia. Maka kita sebagai guru harus bisa memperhatikan hal itu juga. Selanjutnya, kesenangan. Ini kebutuhan untuk merasa senang kan gitu. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini kadang kalau kita kegiatan pembelajaran pasti ada istilah ice breaking ya. Nah, inilah gunanya untuk bisa mengetahui kondisi anak itu. Kadang anak itu merasa jenuh, dia butuh juga untuk gembira, butuh juga tertawa. Jadi kita sebagai guru tidak harus kaku. Jadi kita harus ke sana arahnya. Jadi itulah 5 kebutuhan yang harus kita ketahui sebagai seorang guru. Terus selanjutnya, ini hanya informasi saja sifatnya ya. Ini dia. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Di sini ada istilah restitusi, ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru. Jadi 5 posisi kontrol itu diantaranya adalah sebagai penghukum.
ini kebanyakan seorang guru pasti, saya sendirilah, pasti istilah penghukum ini sering kita lakukan. Selama ini kita nggak tahu mungkin dengan menghukum itu suatu cara yang sudah adil sama kita. Rupanya ini menggagalkan anak intinya. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, pasti ini kata-katanya akan keluar dari mulut guru itu. Ya, ada patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini pasti ada yang kayak gitu kan gitu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil atau cara dia. Ini tapi akan membiasakan anak nanti akan mengalami kegagalan. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini sering kita lakukan. Jadi anak itu merasa bersalah jadinya. Ya, dengan kata-kata umpamanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Rupanya ini tidak boleh gitu ya. Anak ini dia akan menyimpan di memori, akan ingat. Dia akan merasa bersalah terus dengan guru itu, kan gitu. Terus yang ketiga itu teman, sebagai teman. Dengan kata-kata mama ayo bantulah demi bapak ya, itu sebagai teman. Ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, kan gitu. Jadi kalau posisi teman ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tapi ada jeleknya juga untuk posisi teman ini. Yang selanjutnya posisi keempat itu pemantau. Pemantau di sini adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi dengan pertanyaan, kalau pemantau ini, apa yang telah kamu lakukan? Kan gitu. Jadi sifatnya hanya memantau. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus. Jadi biasanya kalau pemantau ini sifatnya itu dia hanya menanyakan apa yang kamu lakukan, benar nggak yang kamu lakukan ini, sifatnya kayak gitu. Terus yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Jadi dia kalau posisi manajer ini, dia tidak menyalahkan anak, tetapi mencari solusinya. Permasalahan anak umpamanya apa, dipanggil baik-baik dengan mencari solusi berdua. Jadi dia harapkan untuk guru lebih baik kita memakai posisi adalah posisi manajer ini. Ini apanya ya? Kata-katanya semuanya. Ya, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu sistem kontrol juga, yaitu yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini yang dipakai itu biasanya hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman ini adalah guru itu langsung menghukum tanpa ada istilahnya bertanya dulu kepada anak muridnya apa permasalahannya, sudah nampak salah langsung dihukum tanpa ada istilahnya anak ini memberikan suatu
istilahnya pembelaan atau apa dengan marah-marah, itu istilahnya kalau menghukum di sini. Kalau konsekuensi ini adalah kita sudah memberikan suatu aturan, terus anak ini melanggarnya, berarti dia harus kena konsekuensinya. Sementara kalau restitusi ini, dia mencari solusi daripada permasalahan anak yang dihadapi. Tidak ada 3 langkah dalam restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrolnya di sini kalau menstabilkan identitas ini adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi arahnya ke sana nanti penanyanya. Kalau validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki sealasan. Kalau menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internalnya. Inilah segitiga restitusinya. Jadi yang pertama ini contohnya, umpamanya anak yang bermasalah kan gitu kita panggil. Ya, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi anak itu ada dicecar pertanyaan, contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, umpamanya tidak ada manusia yang sempurna nak, itu bisa. Atau ada lagi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus ada lagi bisa juga kita bisa menyelesaikan ini. Jadi itulah sebuah pertanyaan untuk menstabilkan identitas kalau seandainya anak bermasalah. Selanjutnya, setelah itu ditanyakan semuanya, baru kita posisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya dengan pertanyaan itu kita lanjut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itulah pertanyaan untuk validasinya. Atau ada lagi, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu pertanyaannya bisa. Yang ketiga, posisi ketiga yang harus kita lakukan, menanyakan keyakinan. Jadi di sini bisa ditanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, itu ditanya sama anak. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, jadi dikembalikan keyakinan kelas dia yang pertama kita dibuat di kelas. Jadi inilah penjelasannya apabila anak yang bermasalah tadi. Jadi kalau bisa sekarang memakai istilah restitusi tadi. Jadi mungkin itu saja informasi dari saya Bapak Ibu. Yang perlu saya tekankan di sini adalah untuk Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama nanti untuk membuat suatu keyakinan kelas. Ya, setiap kelas harus ada diskusikan dengan muridnya apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Kita tenderkan dalam bentuk poster untuk bisa istilahnya anak itu tetap tahu dan ingat. Mungkin itu saja penyampaian dari saya Bapak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mbak, silakan Pak. Terima kasih. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bu Eva untuk guru. Yang ingin saya tanyakan, untuk meyakinkan kelas perlu ditulis yang ditempelkan. Kira-kira aspek-aspek apa saja yang harus kita berikan supaya nantinya siswa bisa memilih, misalnya contohkan aspek kebersihan misalnya. Supaya itu menjadi budaya, kira-kira apa saja yang harus ditulis. Ini mungkin bisa dikembangkan nanti aspeknya, beberapa aspek yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kira-kira itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Pertanyaannya sangat bagus sekali kan gitu. Jadi untuk masalah aspek di sini, mungkin sasaran sekolah kita ini maunya apakah 5S atau apa kan gitu. Itu kita harus tahu dulu. Jadi itulah kenapa perlu kita diskusi
baru nanti kita bawa ke wali kelas. Jadi wali kelas ini kita akan mendiskusikannya dengan kelasnya masing-masing. Umpamanya nanti dari diskusi itu ada umpamanya ada 3 aspek kebersihan, apa ya? Ada 5K apa tadi Pak ya? 5K, kebersihan, keamanan. Kita pilih yang mana? Tergantung kayak mana. Cuman di sini untuk penekanannya itu apa saja yang dimuat dalam keyakinan kelas ini bukan dari wali kelas atau dari kita, tergantung dari anak-anak itu dia maunya apa. Jadi buat keyakinan kelas 11 akuntansi 1 umpamanya, yang pertama masalah kebersihan umpamanya dia maunya apa, terserah anak itu. Jadi dia yang melakukan, dia yang melaksanakan, maka akan sanksinya dia sendiri yang tahu. Jadi mau apa? Jadi itu. Jadi terima kasih atas masukannya Pak. Nanti untuk aspek bisa dibicarakan lagi mungkin dengan lain sesi dengan wali kelasnya, nanti kita kesepakatan berapa aspek yang harus kita buatkan di situ. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain, silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Joni Indri. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Pertanyaan saya sederhana Bapak. Tadi judulnya kan budaya positif. Jadi kita jadikan suatu itu kebudayaan atau kebiasaan kita. Misalkan kebiasaan baju keluar. Mereka sudah membuat kesepakatan yang ditempel berupa poster. Kalau ternyata ada yang tetap bajunya keluar, tindakan terakhirnya apa Bu? Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak John. Jadi dengan keyakinan kelas itu kesepakatan bersama. Tadi sudah saya sampaikan ada 3 kontrol tadi yang harus kita lakukan. Pertama tentu menegurnya. Kalau bisa kita pakai restitusi sanksi, panggil anak itu, ditanyakan, terus sampai ditindak, kan gitu. Jadi kita kembalikan ke anak itu keyakinan kelas kamu bagaimana nak, kan gitu. Tindakannya itu bukan kita menghukum. Tadi kan ada sebagai kita menghukum, ada sebagai seorang manajer. Jadi posisi kita kalau bisa sebagai seorang manajer bagaimana? Kembalikan ke sana. Jadi kita di situ melakukannya ada secara restitusi yang diajukan, menanyakan apa tadi itu validasi pertanyaannya sampai dia meyakinkan lagi, kembali dia ke keyakinan kelas dia, diingatkan bahwa keyakinan kelas kamu kan kayak gini nak, kenapa kamu pakai kayak gini? Nah, besok kamu berubah lagi ya, kembali ke keyakinan kelas. Jadi memang awal-awalnya Pak mungkin kita kayak nggak mungkin, karena siswa kita SMK, bukan mungkin anak SMP atau SMA yang bisa dengan kata-kata bisa dilakukan. Kita mungkin butuh kesabaran untuk hal itu. Tapi kalau kita mulai dari berangsur-angsur demi sedikit, mungkin insya Allah kita kalau sama-sama mungkin akan kita bisa laksanakan itu. Itu saja. Nah, terima kasih ya Pak Jun ya. Yang lain nggak ada ya. Cukup. Mungkin terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya atas kehadirannya dan atas menerima informasi ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan bersama-sama. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.